diwawancarai di Poteman, Pak Ustadz gimana keadaannya, teman-temannya udah pada banting setir, ada yang dagang bakso, ada yang dagang somai. Padahal pas dia lagi nelpon tuh saya lagi belajar bikin cilok. Ya, alhamdulillah gitu ya udah dapet. Kalau menurut profesor yang ahli dalam masalah itu, kalau udah kena gitu insya Allah udah kebal, walaupun tidak menghilangkan tawakal. Karena tawakal kan usaha dulu, ya, baru kemudian kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita alhamdulillah mudah-mudahan jadi saksi sejarah pernah mengalami keadaan kayak gini. Ya tahu dari mulai langka masker, langka hand sanitizer, kemudian langka oksigen sampai langka minyak goreng. Ya, walaupun ada agak-agak nggak nyambung, tapi itulah realita yang pernah terjadi di negeri ini. Gitu ya. Baik, langsung kepada tema orang-orang yang dirindukan surga. Ya, tadinya saya pikir nggak ada temanya nih. Gitu ya, bebas. Begitu mau jalan, ada orang-orang yang dirindukan surga. Tadinya saya udah siapin para wali Allah. Ya, karena orang-orang surveyor ini kan kelihatan dari cara narik napasnya nih wali Allah. Ya, kan? Tapi ini kemudian tadi sempat saya sebelum jalan buka laptop, kemudian saya cari hadis, begitu searching. Siapa sih orang-orang yang dirindukan surga? Banyak sekali keluar hadis yang ini nih, ya, al-jannatu mustafatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan ini. Yang kemudian saya langsung lihat tarjihnya, karena saya ingat saya ini hadis dhaif, tapi bahkan ada yang mengatakan la aslalahu. Hadis ini nggak ada asalnya. Dan di situ ditulis Profesor Kiai Haji Mustafa Ali Yaqub MA, kita tahu beliau adalah imam istiqlal dan di Indonesia termasuk pakar hadis, dan Dr. Kiai Haji Lutfi Fatullah waktu beliau meninggal Juli itu saya juga lagi kena parah bareng beliau, bareng Dr. Kiai Haji Taufik Hulaimi, bareng Profesor Dr. Huzaimah Tahido Yanggo, itu doktor tafsir perempuan lulusan Al-Azhar Mesir pertama tuh, dari Indonesia. Itu 3 orang itu saya ingat tuh, saya juga lagi dalam keadaan sakit waktu itu di Juli. Ya, itu ya alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk ketemu orang-orang SI gitu ya. Karena waktu itu barengan, tapi itu kerugian tuh ahli hadis, ya, ahli fikih, ahli tafsir yang 900-an orang kira-kira selama pandemi, ulama. Ya, itu ya tanda kiamat sih, karena innallaha la yantazi'ul ilma yantazi'uhu minan nas. Innallaha yantazi'ul ilma ya bi qabdil ulama. Allah mencabut ilmu itu di dunia dengan mewafatkan ulama. 900 itu harga yang mahal tuh sebenarnya. Satu orang aja. Apalagi yang mumpuni kayak Dr. Said Kutub, kalau kita lihat kan gelarnya Masya Allah tuh. Iya. Dan ini waktunya berarti berkah banget, udah hafal Quran, S2-nya dari beberapa jurusan. Ya kita kadang-kadang ya apa ya, ini berarti orang waktu yang diberkahi dengan waktu yang sama sama kita. Kita kan sama-sama 24 jam, tapi ada yang ya mungkin di sini waktu ditanya siapa yang udah 4 juz, saya yakin tuh semuanya karena ketawaduan aja nggak mau nunggu gitu kan. Apalagi hadiahnya korma, mungkin dalam hati ya cuman korma. Ya. Dan dari posisi duduk aja saya tahu tuh, karena dia nyender ke belakang tangannya begini. Ini kan 5 sama 5 berarti juz 10. 10 nih, 10. Saya lihat ada yang begini gitu, oh juz 10, cuman dia nggak mau bilang. Tawadhu. Baik, saya lanjut. Nah, jadi hadis ini menurut pakar-pakar hadis maudhu, palsu. Ada yang bilang dhaif, ada yang bilang la aslalahu. Dan tadi saya konfirmasi kepada Dr. Ahmad Ubaid Hasbillah MA, dosen saya, dosen hadis saya di Pasca.
Dan karena ketemunya lewat online, saya sempat nanya, ini sah nggak nih? Karena saya ketemu dosen hadis online, gitu kan? Karena kayak Quran aja kita nanya juga sama Dr. Muhsin Salim. Karena kemarin waktu belajar qiraat, saya kebagian Al-Fatihah qiraat qalun. Ya. Ya hampir mirip, cuman dia bedanya Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu qalun. Ya kalau kita lihat bisa dibaca 20 model Al-Fatihah. Nah, kita ujiannya online. Kadang kan kita lalu ujian kalau nggak bisa, sekarang tuh gampang kalau lagi daring gitu, pura-pura sinyal jelek aja. Oh jelek sinyalnya. Dosen nanya, kamu baca gimana? Yang dibaca profesor gimana ya? Begini. Oh iya saya gitu tadi. Gitu. Ya ada yang mungkin agak-agak ketara kali itu cuman. Bisa juga dibaca alaihim, tapi itu bisa pakai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Ya, ada yang ziratal antara sin dengan zai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau yang nggak ngaji kan alaihim gambreng kan. Fatihah dan main-main ya kan. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim gitu. Ya. Nah, saya tadi konfirmasi sama beliau. Beliau menyampaikan iya, itu sebagian ulama mengatakan la asla lahu. Hadis yang enggak ada asalnya. Jadi makin kuat nih. Saya baca terus beliau ini kebetulan muridnya kalau hadis kan nyambung. Kalau saya cerita Buya Hamka tanpa saya menyebutkan asalnya, ini kayak ada munqati, ini kayak ada yang putus. Kan saya nggak sejaman sama beliau. Mungkin ya tahun 80 misalnya waktu beliau meninggal saya udah lahir, tapi kan saya belum ketemu. Ya, kalau saya nyampein cerita dari anaknya, karena saya ketemu anaknya. Ya, dari anaknya dan dari beliau cerita, berarti hadis saya nyambung nih. Gitu kan kalau dalam ilmu hadis. Ya, enggak. Ya, itu ada kenapa hadis itu bisa diterima, bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif ya. Nah, itu bisa. Jadi tadi saya konfirmasi dengan orang dari Darussunnah yang merupakan murid dari Kiai Haji atau Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Ali Yaqub MA. Nah, tapi memang ini sering banget nih disampaikan. Dan malahan profesor tuh nulis bahwa ini adalah hadis-hadis palsu yang beredar di bulan Ramadan. Karena di situ disebutin yang dirindukan surga itu memang luar biasa. Pertama dalil Quran. Walaupun sebetulnya qari'ul Quran, talil Quran adalah orang yang baca Quran. Talil Quran keistimewaannya pasti banyak. Dapat syafaat pada hari kiamat. Qurannya sendiri kayak puasa, datang dia, ya Allah, dia membaca Quran. Ya, maka kata hadis iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kita dikasih syafaat. Kayak ibaratnya gini nih. Saya kesini tadi. Begitu nyampe itu udah ada tuh security yang nyamperin. Maksud parkir di sini aja. Ibaratnya kan kita masuk surga langsung. Kita pakai nyari dulu, gitu kan, motor, gitu kan. Kadang-kadang kita kalau nyari parkiran susah itu, nyampe ke sini tuh udah johor, gitu, udah habis, ya kan? Atau udah orang mau pada pulang. Itu kira-kira gitu aja tuh luar biasa. Mau masuk stadion, ya. Kemarin kita ada acara kasturi di aplikasi Noise sama Komeng sama Adul, ya. Dia bilang, ini pintu surga dibuka. Waduh, girang banget saya bosan. Saya masuk final aja girang, apalagi masuk surga. Itu
Ingat kita ke stadion dan orang lagi ngantri, tiba-tiba kita bisa memutus rangkaian yang panjang, kita tahu-tahu suruh masuk. Itu kan kayak ada syafaat. Ya, kayak saya cerita haji 2019. Wah, yang namanya haji, apalagi kemarin tuh bawa orang kaya, bawa pejabat, itu lebih berat kalau menurut saya ketimbang bawa orang biasa. Lagi orang tua yang tobatnya udah sempurna, itu bawa mereka haji itu enteng, Pak. Karena mungkin tobatnya udah sempurna, ya, ibadahnya juga murni. Ya kadang-kadang kan ada juga orang mau cepat-cepat berangkat haji, saya tanya kenapa sih Pak? Ya tahun depan kan saya nyalon bos. Kalau nama saya di pohonan yang waktu dipasang gak ada hajinya, kayaknya kurang gagah bos. Kan kadang-kadang ada motivasi gitu, nenek-nenek, kakek-kakek, itu udah menuju Allah aja. Kita transit di Dubai aja udah mau tahu waktu mama. Ini nih kakak mau bukan bandara. Belum nyampe kita, udah siap banget. Mungkin orang yang datang ke sana belum siap ya, nyampe di Mekah aja. Nyampe di Mekah, ayo Pak kita turun. Gak bisa melonjor dulu Pak Ustaz. Pikirannya masih melonjor, nenek-nenek. Ada yang udah bongkok banget. Kita aja ngeliat tuh udah gak tega sama tuh nenek. Begitu dibilangin hilang, kita lihat hilang. Mutawib yang di pengalaman, tenang aja Pak Ustaz, ntar gak nongol. Beneran hilang nongol lagi. Malah anak muda 3 hari gak balik lagi. Iya. Bawa pejabat, bawa orang kaya. Ya orang kaya kenapa ya ketahan masuk surganya? Gitu ya. Ya karena pertanyaannya banyak. Kalau orang miskin kan udah ada daftarnya, malaikat juga, ya lu udah miskin. Udah kenikmatan buat dia. Oh ditanya apa lah? Kosong semua. Masuk cepet. Itu kan baik, ya kan baru itu. Pas saya mau pas pulang, ya Allah udah deh. Haji ini biasanya saya suka upgrade bisnis, tapi kalau haji mahal nambahnya. Sayang udahlah nggak apa-apa deh, saya mau tidur aja. Tak, udah saya delegasikan jamaah diri, saya mau masuk, saya duduk karena di situ ditulis gate 8, percis nih gate 8, saya udah duduk paling depan di gate 8. Panggil, gue lewat dulu. Paling nggak habis bisnis kelas gue dah, ya kan gitu. So, udah nungguin, bayanginnya dari jam 10, jam 1 kita boarding, jam 1 dini hari. Gak taunya dipindahin ke gate 7 sekarang. Ini jamaah penumpang 400 orang. Pertama dipanggil bisnis kelas, orang-orang pakai wheelchair. Ya, silahkan masuk. Waduh, lama di dalam hati. Apalagi orang haji kan. Mak haji itu koper 2 dikasih bisa 5 di bawah. Harus jam-jam di sini nih di leher. Walaupun kadang nggak boleh juga tetap aja di koper ada. Itu kan waduh loadingnya aja itu masya Allah. Ini kadang-kadang laci pesawat itu udah nggak muat itu. Aduh. Tapi habis itu ada yang menggembirakan. Habis bisnis kelas, habis orang yang pakai wheelchair. Coba yang punya kartu priority. Ya, karena kan saya punya Garuda Frequent Flyer, ya kan. Waduh, orang udah baris gitu, kita bisa nge-cross. Ustadz lewat aja nih. Ada sempet nanya gitu kan, Bapak. Ya Allah, ini kayak syafaat kita. Ya, berarti bisnis di depan. Wheelchair berapa orang paling yang berangkat haji kita masukin dulu, plok tas nyender, masya. Dalil Quran ini dalam hadis yang ulama sebagian mengatakan la aslalahu dalil yang menyebutkan surga merindukan tuh nggak ada. Tapi dalil Quran yang baca Quran memang banyak kelebihan. Malah kita itu pangkatnya tergantung akhir ayat yang kita baca. Ya kemudian udah keluar belum? Ya,
Yang kedua, hafizul lisan. Lah, di sini sekali lagi ada yang bilang lemah, ada yang bilang palsu, ada yang bilang nggak ada asalnya. Itu ya sama-sama dia layur tajwihi, artinya nggak bisa dijadiin hujah. Tapi hafizul lisan, orang yang jaga lisan. Nabi pernah bilang, man adman li baina lahyaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa ngejamin antara duanya di sini adalah mulut sama kemaluan. Adman lahul jannah. Yang bilang aku jamin surga itu Nabi. Kayak kita misalnya pejabat yang berwenang bilang kita THR 6 bulan gaji misalnya. Tapi dari orang yang terpercaya, waduh, sujud syukur langsung. Tapi begitu turun di depan ada orang ketawa-ketawa, itu THR 10 bulan gaji. Kita percaya nggak sama orang itu? Siapa lu? Katanya bukan perusahaan kita, gitu. Perusahaan lain gitu. Orang yang dijamin sama Nabi, benar. Tapi ya alhamdulillah kita lagi puasa nahan-nahan. Komeng tuh komedian. Kalau siaran siang Ramadan dia nggak mau. Takut batal saya Pak Ustaz. Ya kan? Ada orang begini. Ya kita nyela. Emang kalau gitu kawan. Ya, kepala biji salak misalkan gitu. Pasti orang akan jaga. Ya, hafizil lisan. Kemudian wamut imul ji'an, memberi makan orang lagi lapar. Ya, itu nomor berapa itu di situ? Ya. Wamut imul ji'an, kemudian wasoimina fi syahri Ramadan. Ya. Emang saum juga sama sama Quran, dapat syafaat hari kiamat. Ya, as-saumu wal Quran yasfa'an, dua-duanya ngasih syafaat, ngasih rekomendasi. Ya, kita aja misal lagi ngantri vaksin gitu ya, begitu kayak tadi juga, Pak, ayo Pak, suntiknya sendiri sih. Saking udah percayanya orang sama kita. Caranya gimana Pak? Nih kayak begini. Udah kelar nih, udah pulang. Ya. Terus juga mut'imul ji'an, memberi makan. Juga ada dalam hadis lain yang menyebutkan orang yang memberi makan itu, ya, absus salam, ya, it'amut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada hadis yang kayak gitu. Jadi kalau secara makna sih ya ini memang orang-orang yang ya insya Allah akan menjadi penghuni surga walaupun kata dirindukan oleh surga memang itu yang jadi permasalahan. Tapi ya kalau jadi pembaca Quran, orang yang menjaga lisan, kan salamatul lisan fi hifdzil lisan, baik lisan yang mulut ataupun lisan tangan nih sekarang kan. Orang udah banyak tuh di penjara gara-gara jarinya dia. Pantas Quran al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya, kita dulu mungkin gimana tangan ngomong, gimana tangan bersaksi. Sekarang aja kita udah ngalamin orang-orang yang kemudian karena tangannya sendiri kemudian auzubillah wal iyadzubillah mendapatkan sesuatu yang buruk. Nah, dari 4 ini dan kita semua mayoritas melakukan ini nih. Saum aja alhamdulillah ya, karena kita puasa untuk Allah. Pasti ada yang pasti gitu. Ya, orang kemarin saya konferensi pers, ada beberapa artis mengisi Ramadan yang sehari-hari ada yang nyanyi pantura, ada yang nyanyi apa. Tapi pas konferensi pers dia pakai jilbab. Ya. Terus ada yang bilang, ya dia mah paling habis Ramadan juga udah dilepas lagi. Orang mah kayak saya aja Pak Ustadz, saya mah istiqomah, emang telanjang, saya telanjang aja. Bukan istiqomah, lu mendablek. Iya justru Ramadan tuh kayak orang, kita di rumah nih, lagi pakai kolor, pakai kaos, terus ada tamu.
kira-kira kita ke belakang dulu nggak ganti? Paling nggak kita pakai sarung, baju pakai yang lebih layak, karena ada tamu. Nabi bilang, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Mendatangi kalian bulan agung, bulan penuh berkah. Maka kalau ada itu, saya apresiasi dia. Ya, saya apresiasi. Oh iya, alhamdulillah paling nggak dia tahu. Kayak ada orang, misalnya nih Ustadz Firman lewat di gang, ya. Terus anak-anak muda yang tadinya lagi nyanyi kencang-kencang ketawa-ketawa, terus musiknya dipelanin dikit. Itu karena dia sesungguhnya masih punya iman, karena dia masih menghargai yang lewat. Kalau dia nggak menghargai, malah dikencengin, Allah, ya kan kita lewat tuh dia malah diangkat suaranya. Ya itu kan bagian dari istihza, bagian dari penghinaan. Nah, kalaupun hadis ini kita nggak jadiin hujah atau nggak jadi dalil, di bawahnya saya kasih hadis yang riwayat Bukhari yang derajat hadisnya adalah sahih. Ya, udah kelihatan? Saya ini di surveyor, saya biasa kalau ceramah biasanya kan diri, ini karena ada kamera saya harus sepatu begini, ya kan? Saya biasanya kan suka jalan-jalan ngelongok gitu kan, ke jamaah gitu. Ini aman ya, begini ya, duduk. Biasanya sih enak nih, emang udah lagi lemas gitu. Adem. Jam-jam segini gitu kan. Nah, ini ada hadis yang setidaknya menyebutkan pintu-pintu surga itu manggil. Hadis ini sahih. Ya. Dan udah jam 1. Nanti ini boleh diambil, boleh dilihat, ada terjemahannya juga. Ya. Bahwa man anfaqa zawjaini, siapa yang menafkahkan sepasang di sini ya bukan cuma sepasang sendal, karena kalau sendal satu doang kan nggak bisa manfaat juga orang. Kita sedekahin sepatu tapi sebelah gitu kan. Di sini ya misalnya menafkahkan 2 dinar, ya saya lihat syarahnya begitu. Ya benda yang sepasang itu dibilang dari salah satu pintu surga, ini adalah khair, ini adalah kebaikan. Jadi memang ada pintu surga itu semacam memanggil. Dan kemudian selanjutnya disebutkan juga orang-orang yang ahli sholat, du'iya min babis sholat. Orang yang biasa sholat, dan sholatnya di sini sholat nafilah, sholat sunnah. Karena sholat wajib kita semua ngerjain. Nah ini kan kesempatan apa? Kita qobliyah ba'diyah nggak mau ketinggalan selama Ramadan. Tambah lagi tarawih, tambah lagi witir, malam lagi nyiapin sahur mungkin ya ibu-ibu. Ya ataupun ini kalau masih ada yang gadis juga kan bantuin emaknya masak, masih sempat naik 2, 4. Itu kan sunnah. Itu nanti di surga juga dipanggil. Ya. Doa iya membabis sholat, dipanggil dari pintu sholat. Ya, man kana min ahli jihad, doa iya membabil jihad. Siapa yang ahli jihad? Ya, jihad itu macam-macam. Yang paling utama pasti jihad qitali, karena itu berat. Jihad dengan harta dan jiwa. Ya, kita harta aja pelit, apalagi jiwa lebih mahal. Ya, infak aja kotak amal gitu kan lewat. Kita pasti nyari yang paling ringan. Ya, apalagi jiwa kita paling mahal. Ya, dan jihad yang kita lakukan sekarang adalah jihad ta'limi, jihad ngaji. Udah jam segini lagi enaknya nyender ya kan. Nah kita duduk lagi di sini. Sekarang ngaji gampang Pak Ustaz, tinggal buka aja. Ya, kalau ente al-Bukhari, aneh al-Google gitu. Udah gampang. Ya walaupun kita juga harus punya guru untuk konfirmasi itu, karena begitu kita searching terus sampah juga masuk ke sini. Jangan sampai hoax dalam agama ya kita pikir itu adalah merupakan satu kebenaran. Atau orang yang nggak punya basicnya, sementara dia buka fikih mazhabul arba'ah, ya, dan dia akhirnya bingung sendiri, ini yang mana nih yang saya ambil. Ya makanya orang kalau dia ilmunya bersanad, dia tuh berdirinya kokoh, sehingga begitu tahu pendapat orang lain
Kayak kemarin saya di lapangan bulu tangkis sama Ustadz Warsito LC, teman waktu di Libya dulu. Kemudian sekarang tetanggaan di Jakarta Barat gitu ya. Sholatnya mazhab Maliki kalau dia masbuk itu beda banget sama yang biasa kita jalani. Ya. Nah, terus ke jihad tadi, jihad taklimi, ya, ini juga bagian dari jihad. Jihad iktisadi, jihad ekonomi. Mungkin kita patungan yuk. THR tahun ini, nih yang ada di sini, THR tahun ini kumpulin semuanya. Terus apain? Ya kita bisnis, buka usaha dari situ. Habis itu buat apa? Habis itu kita gunakan seluruh keuntungannya buat anak-anak yatim sekolah. Itu jihad taklimi. Mungkin kalau THR nggak terlalu gede ya. Kalau saya waktu itu pas pulang haji, Pak mau haji lagi nggak tahun depan? Mau Ustadz. Itu orang belum sampai ke tanah air aja ditanya mau haji lagi, padahal di sana capek, ada yang kakinya bengkak, ada yang jatuh, ada yang segala macam tuh, lempar jumroh, tahu ada yang wafat segala macam, ditanyain mau berangkat haji lagi nggak? Mau, padahal itu yang bayar 300 sampai 500 juta. Saya bilang kalau mau lagi dan mau ikut saya, yang niat tahun depan berangkat haji, duit hajinya kita kumpulin bareng-bareng. Kalau 100, 100 aja udah berapa? Beliin rumah. Nah, terus buat apa? Taruh anak-anak yatim situ. Ya. Bikin apa lah, suruh bikin keripik, mereka hidup, suruh sekolah. Nah, ini mungkin kalau ada orang yang ini jihad iktisadi supaya orang-orang pada hidup, ya. Anak yatim makan bukan cuma Ramadan. Kalau Ramadan begini kan undangan banyak. Kadang-kadang anak yatim saya ajak, ya bukber, oh sorry Pak Ustaz, kita juga udah ada 3. Mau saya cicil nih dari Johor Pak Ustaz. Waiting list. Maghrib. Waiting list. Tapi kan kalau udah Syawal ya kadang-kadang dia mundar mandir depan rumah, nggak ada undangan bukber ya Pak Ustaz. Nggak ada kalau puasa Syawal. Yang berikutnya, yang ahli puasa, dunia mimba birroya. Nah ini hadis yang riwayat Bukhari-nya, ya. Jadi ada tuh pintu surga memanggil kita. Ya tadi yang ahli sholat, yang ahli sedekah. Tadi ahli sedekah belum diceritain ya. Yang pertama kan ahli nafkah. Ya apalagi kepada keluarga. Ini pejuang-pejuang yang dengan bekerja dengan kasbiyadihi, kemudian dia support family, ya, relatif, ya, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita, al-aqrab pun kita support. Ini insya Allah akan dipanggil, ya, dari pintu-pintu surga. Dan mudah-mudahan kita bisa dipanggil dari salah satu. Karena yang dipanggil dari semuanya, kalau menurut Rasulullah, salah satunya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, kata Nabi, arju an takuna minhum. Kayak-kayaknya bahasa kitanya waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq konfirmasi, ada nggak ya Rasulullah yang dipanggil dari semuanya tuh? Ibarat kita kayak kemarin ada di media online, mahasiswa santri Indonesia diterima di berapa tuh? 5-6 universitas Asia. Ya paling enggak kan, waduh, kita diterima di sini misalnya diterima UI, UGM, ITB, IPB misalnya, itu aja udah membanggakan kita. Ya ini katanya 6 universitas di Asia manggil dia dan dia pilih tuh. Saya nggak baca media, cuma baca judulnya doang. Mudah-mudahan sih nggak hoax gitu. Tapi kira-kira kayak gitulah dia bisa milih. Ya waktu Nabi ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ada nggak yang dipanggil dari semua pintu? Arju an takuna minhum. Kayaknya engkau nih yang termasuk dipanggil dari semua pintu. Ya, dan terakhir sebagai kesimpulan dari hadis riwayat Bukhari tadi, kesimpulannya ya ini itu yang bahasa Arab banyaknya itu boleh dibaca di rumah sendiri penjelasan dari yang tadi. Cuman yang terakhir kesimpulan yang pertama adalah wabil hadis, di dalam hadis yang riwayat Bukhari, bukan hadis yang pertama yang tadi saya sampaikan pendapat dosen hadis saya di Pasca PTIK, Bapak Dr. Kiai Haji
Ahmad Ubaidi Hasbillah MA menyebutkan wafil hadis annal malaikata yuhibbuna salihi bani Adam wa yafrahuna bihim. Yang pertama, malaikat itu senang, cinta sama siapa? Orang-orang yang soleh dari Bani Adam. Ini bisa kita pahami dulu, kita waktu mau diciptakan kan, malaikat termasuk yang, ya Allah ngapain bikin manusia? Manusia mah pasti kerjaannya numpain darah, ame ribut doang, berbuat kerusakan. Ya sampai sekarang terbukti deh tuh. Ini sekarang apalagi pembunuhan yang aneh-aneh gitu. Tiba-tiba gara-gara masalah kecil. Malaikat dulu, ya Allah ngapain begitu? In qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, malaikat bilang, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kamu mau bikin manusia yang dengan nafsunya pasti kecenderungannya adalah bikin kerusakan. Ya, berbuat maksiat, numpain darah. Ya, makanya dalam hadis ini ternyata al-malaika yuhibbuna salihi bani Adam, menyukai orang-orang soleh Bani Adam. Kita lagi puasa ini meningkat kesolehan kita. Ya, wa yafrahuna bihim, dan malaikat tuh girang kalau ada manusia yang soleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annal infaq kullama kana aksar kana afdal. Infak, menafkahkan, semakin banyak semakin afdal. Ya, ini kalau dengar begini hadis yang paling senang perempuan gitu kan. Udah dia kerja sendiri, dapat duit sendiri gitu kan. Terus di keluarganya dapat infak dan banyak, itu paling senang. Ya. Hadis yang boleh ngambil dompet duit dari dompet suami aja itu di print tuh sama ibu-ibu. Ditaruh di dinding gitu. Ya, laminating gitu kan. Taruh juga di dompet suami ya. Jadi kalau dia ngasihnya dikit, Nabi ngebolehin ngambil, ya sekedar yang cukup gitu. Apalagi sekarang, ya kebutuhan semuanya meningkat misalnya gitu. Tapi sebenarnya ada makna yang beda lagi dari situ. Ya, annal infaq kullama kana aksar kana afdal. Yang ketiga, anna tamanni al-khaira fid dunya wal akhirah matlub. Mengharapkan kebaikan hidup dunia akhirat ini adalah merupakan perkara yang dituntut dalam Islam. Ya, kita minta ya kebaikan dunia akhirat, ini perkara yang dituntut. Fadilatun zahiratun li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini juga ada fadilahnya Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang bakal, ya kalau bahasanya di sini tergantung dibikin judul dirindukan surga, ya dia mah dirinduin banget. Orang semua pintu manggil dia. Ya, yang tadi kalau saya bilang kita mah dipanggil satu aja alhamdulillah lolos gitu kan. Artinya masuk langsung. Kemudian wa fihi bayanu fadli man jama'a baina khisalil khair. Di dalam hadis ini juga ada orang yang mampu mengerjakan kebaikan dalam jumlah yang banyak, disebut Abu Bakar karena dia sholat juga, ahli sholat juga, ahli sedekah juga, ahli jihad juga, ahli puasa juga, ahli nafkah juga. Jangankan istrinya, orang ada kerabatnya Abu Bakar yang sering disupport secara finansial, tapi waktu Aisyah kena fitnah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal dalam kisah hadisul ifki, habis satu peperangan kan Aisyah ketinggalan, dianggap udah naik di haudaj di tanduknya, ya itu ternyata Aisyah tuh lagi nyari kalung yang hilang, sehingga digotong aja tuh tanduk kosong. Nah, Safwan itu adalah sapu jagat, dia yang paling ngebersihin, yang paling terakhir. Dia lihat, oh Bunda Aisyah, ayo naik ke kuda, dan dia dituntun sampai Madinah. Wah, di Madinah orang munafik ngegoreng. Wah, ini gimana istri Rasulullah? Dia berdua dengan Safwan, padahal dia memang sebagai penyapu barisan terakhir daripada pasukan Rasulullah SAW. Itu sampai turun ayat yang membenarkan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Itu ada keluarganya yang ikut nyebarin berita itu, padahal dia disupport sama nafkah oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu sampai di dalam ayat
Dia berazam gak mau lagi nafkahin dia. Apaan lu? Keluarga sendiri bukan dibelain malah ikut nyebarin. Tapi ditegur sama Allah, gak boleh menghentikan nafkah. Ya, akhirnya walaupun dia begitu tetap disupport. Makanya beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang mampu beramal dalam amalan yang banyak. Kan kalau kita mungkin kita sekolah aja, makin tinggi, makin kecil ilmu yang kita pelajari. Ya kalau dalam bahasa dulu saya ingat waktu saya kuliah itu ada doktor S2-nya mungkin dia dapat dalam S1 ilmu bahasa misalnya, S2-nya dia lebih spesifik, S3-nya dari cabang ilmu nahwu dia cuma meneliti huruf waw. Dia bilang ini dokter waw. Kita kebayang dong ada dokter alif, ya kan ada dokter ba, gitu kan. Dia cuma ahli waw doang. Jadi manusia makin belajar tuh makin dikit yang dipelajarin. Orang makin ahli. Dokter umum, ada yang spesialis jantung. Jantung ada lagi yang bagian spesialis lagi yang paling ahlinya gitu. Kayak dokter gigi, ada lagi dokter gigi biasa, ada SP-nya lagi, SPBM, spesialis bedah mulut, ya kan? Ortodonti, ya, ada macam-macamnya lagi, makin dikit, ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar ini bisa ngerjain semuanya. Ini model emak-emak zaman now tuh multitasking tuh, apalagi selama sekolah online kan ya. Ini belajar online, kaki kanan ngepel, tangan kanan goreng, tangan kiri masih bisa jawab WA. Ya kan, set, begini set, 0, 3, iya, tarcin, masih bisa gitu. Nah, saya dari Abu Bakar ini termasuk orang yang waktunya berkah dan apa aja dia jadi pelopor. Nabi Isra Mi'raj yang paling percaya sampai gelarnya As-Siddiq. Wah, ini udah lewat jauh nih ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah masyru'iyyatu madhil insan fi wajhihi idza lam yukhaf alaihi fitnatun min ijabin wa ghairihi. Kita boleh muji orang di depan orangnya selama itu nggak bahaya. Paham nggak? Contohnya. Halo. Ini kalau saya diri, wajah saya hilang di kamera nggak apa-apa ya. Ini mungkin yang jawab di rumah, oh Ustadz bisa hilang. Berkahnya Ramadan. Magician. Langsung kamera diarahkan aja ke sana gitu ya. Ini karena terakhir kita boleh muji orang selama nggak dikhawatirkan orang itu bakal jelek. Kalau sekali Abu Bakar, kan Nabi dia nanya, Rasul, ada nggak tuh orang yang dipanggil semuanya? Tanya kamu. Oh itu kan orang tersanjung banget. Kalau kita ketemu dosen, Pak, yang nanti disertasinya dapat A, kumlot siapa kira-kira? Saya kayaknya kamu nih. Wow, gitu tuh. Walaupun gak megang komputer, rasanya tangan udah ngetik aja udah. Habis dipuji gitu ya. Tapi kita kalau muji orang, misalnya, Alhamdulillah ya, Masya Allah, Bapak baru hari keempat udah hatam. Kemarin teman-teman Sepal Merah, kita punya grup nih, Sepal Merah. Iya. Hari kemarin tuh udah ada yang 4 kali hatam. Saya bilang ya Allah. Tapi sebenarnya sih bisa, waktu kan 24 jam, 30 menit sebenarnya kita 1 juz. Apalagi teman-teman surveyor mungkin 15 menit itu. Amazing banget. Ya, kelihatan sih dari gerakan mulutnya sih udah ya buruan. Jadi boleh muji orang selama tidak dikhawatirkan. Apalagi sekelas Abu Bakar, dia mah ikhlas. Sekelas Umar, ya Umar mah gak bisa digoda, setan aja minggir. Ya, setan kapok sama Umar. Ya Umar. Kalau kita kan masih jadi inceran. Nah, begitu ngeluarin duit nih mau infak nih, itu udah disamperin tuh. Nah dia nih gue goyang nih gitu. Kalaupun dia masih juga dari pintu yang lain, dibikin riaknya kan. Begitu kotak amal lewat, yang lain tuh biru-biru semua, kayak orang ketonjok. Gitu. Ini doang nih merah. Gitu. Naruhnya juga
nggak dilipet kan duit. Kami ngomong bilangin pengurus lubangnya gedein. Sebelahnya lipet pak. Kalau lubangnya gede ntar gimana? Nah, jadi kalau orang itu nggak khawatir dipuji bakal ngambang, ya, karena kelasnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, kita boleh aja muji, kasih apresiasi. Ya kayak tadi Ustaz Firman bilang, siapa yang 4 juz? Saya kasih hormat. Itu bagian dari, ya, dalam tarbiyah atau dalam pendidikan itu ada reward, ada punishment. Ya, ada semacam tarbiyah. Ayo dirangsang. Mungkin teman-teman di sini atau saudara-saudaraku di sini, wah, kalau tahu begini nih, besok gua sikat 8 juz nih, hormat nih. Jangan. Kalau yang gak ikhlas, tapi kalau yang ikhlas gini sih sikat hormatnya. Ya. Ini aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya mudah-mudahan habis ke depan makin baik. Dan saya Oktober mau umroh, yang mau bareng mungkin bisa berangkat ke sana. Amin. Mungkin yang mau berangkat haji juga misalnya. Waduh, daftar sekarang 25 tahun tunggu. Ada yang sampai 30, ada yang sampai 35. Niat jadi orang kaya. Duit 300 juta kecil, duit 350 juta kecil. Ya, dan saya mau nyebut dari kebaikan. Ini tadi saya WA lagi. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tayyibafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina. Fatamim taqsirana ya Allah ya rahmatika arhamar rahimin. Wassallallahu wasallam ala khairi halki Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.